menjelaskan buat kita semua masyarakat dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Karo. Kita kembali lagi bertemu pada hari ini dalam kegiatan yang dilakukan rutin oleh Serenity dengan podcastnya Suara Serenity. Kami berharap nanti dimanapun kita berada yang ikut melihat, mendengar, mengikuti podcast kita hari ini bisa banyak berkontribusi, bisa berdiskusi banyak tentang tema kita yang pada hari ini kita angkatkan tentang kedaulatan masyarakat serta tantangan dan peluang di Kabupaten Karo. Nah, hari ini saya sudah ditemani oleh dua perempuan tangguh yang sudah hadir bersama saya pada hari ini. Ada Ibu Hana Bangun, kita banyak mengenal ya, khususnya bagi masyarakat Karo. Ibu Hana Bangun ini adalah sebagai ketua dari sebuah LSM di Tanah Karo yang disebut dengan Tanah Karo Hebat. Selamat pagi Ibu Hana. Selamat pagi Bu Lesma, selamat pagi buat kita semuanya. Iya, terima kasih. Yang kedua, ini lebih tangguh lagi nih teman kita pada hari ini tidak asing lagi. Ini ada Ibu Pendeta Rosmalia Bugarus di Tanah Karo, ini tidak asing lagi ini. Beliau adalah seorang pendeta, tapi pada saat ini juga di samping melayani, beliau juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial di lembaga Serenity, khususnya di divisi pemberdayaan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Selamat pagi Ibu Pendeta. Selamat pagi Ibu Lesma, selamat pagi untuk semua masyarakat dimanapun berada. Ya, jadi kita sudah melihat dengan senyum ini juga kami pikir sudah banyak yang bisa dibagikan pada hari ini. Nah, Ibu berdua ini kita dengan judul kita dulu ini kedaulatan masyarakat serta tantangan dan peluang di Kabupaten Karo, khususnya pada perempuannya. Yang pertama dulu berbicara soal kedaulatan ini Ibu berdua ini, kami persilakan dulu nanti Ibu Hana, nanti baru dilanjut nanti dengan Ibu. Kalau kita berbicara soal kedaulatan ini, apa sih yang disebutkan dengan kedaulatan? Karena ketika berbicara orang-orang selalu di politik, di masyarakat selalu bilang, oh rakyat berdaulat, perempuan berdaulat. Tapi kira-kira menurut pandangan Ibu berdua, Ibu Hana dulu, kira-kira kedaulatan yang kita maknai Ibu sendiri itu seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi kalau sebenarnya di dalam konsep yang saya pikirkan, yang saya tahu juga, yang namanya kedaulatan itu adalah ketika seseorang, kalau kedaulatan pribadi, ketika keluarga, ketika masyarakat, bahwa yang berdaulat itu, yang dikatakan berdaulat itu adalah ketika segala sesuatu keputusan yang mereka ambil itu ada di tangan yang seharusnya. Jadi kedaulatan itu boleh dikatakan bahwa pengambil keputusan itu memang mutlak, tidak dibagi-bagi. Mutlak adalah bahwa kedaulatan itu pengambilan keputusan untuk apapun itu haknya mutlak, hak masyarakat. Kalau kedaulatan masyarakat, kalau pribadi, kedaulatan pribadi, hak pribadinya, ya itu yang saya bisa maknai yang disebut berdaulat itu. Ya, jadi kita punya kedaulatan itu ketika kita memang berdaulat. Ya, seperti itu dia Pak. Kira-kira contoh yang bisa disampaikan, contoh lah berdaulat itu di dalam masyarakat seperti apa? Ya, katakanlah misal kedaulatan itu berdaulat di bidang ekonomi misal. Iya. Ketika memang kita segala sesuatu untuk kegiatan perekonomian kita sendiri yang memutuskan apa dan bagaimana yang kita mau kerjakan, seperti itu. Jadi lebih jauhnya nanti mungkin kalau di dalam prakteknya adalah kita itu boleh dikatakan berdaulat ketika itu kita memang mandiri. Secara umum itu kalau di dalam masyarakat dan perempuan secara khusus, karena kita di sini lebih menyinggung ke perempuannya, ketika kita mandiri secara ekonomi, sosial ekonomi, mandiri secara hukum, mandiri secara politik, itulah baru boleh dikatakan kita itu berdaulat. Ketika saya mendengar apa yang Kak Hana sampaikan,
bisa saya tangkap bahwa ketika kita berbicara soal pergaulan dan kedaulatan itu ada hubungannya dengan hak. Itu kira-kira ya. Jadi kalau kita berbicara soal hak, tentu ada juga kewajiban. Nah, Kak Pendeta ini gimana kira-kira kalau bicara soal kedaulatan ini ada hubungannya dengan hak dan kewajiban? Bisa disampaikan sedikit buat teman-teman kita yang lagi mendengarkan kita. Ya baik, Kak Lesma. Tadi panggil kakak aja ya, Ibu. Nanti terlalu tua ya. Baik Kak Ana ya. Ya jadi seperti Kak Ana tadi sampaikan bahwa ada kemandirian di antara mereka, di antara masyarakat. Sekarang kita fokus ke perempuan lah, perempuan Karo di Kabupaten Karo. Kalau ditanya soal hak dan kewajiban, faktanya memang yang selama ini terjadi kewajiban aja yang lebih besar, yang lebih banyak yang mereka lakukan. Kewajiban sebagai manusia, sebagai petani dan sebagainya, ya, sebagai perempuan. Kalau itu udah nggak usah lagi lah kita diskusikan. Yang perlu adalah hak mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa mandiri di bidang ekonomi atau sosial dan sebagainya ketika mereka tidak mengetahui haknya. Misalnya di sosial aja, di sosial, kalau saya dulu di ekonomi, dan di ekonomi keanan bisa dilakukan itu. Di hak sosialnya, syukurlah bahwa sekarang di Tanah Karo itu kesadaran untuk perempuan dan laki-laki memiliki relasi yang setara ya. Tetapi faktanya, kesadaran ada, tetapi faktanya juga masih sangat banyak yang belum memberikan hak kesetaraan itu kepada perempuan di Kabupaten Karo. Jadi kita bisa lihat contohnya, misalnya mulai dari bangun pagi sampai malam, ya. Perempuan memiliki beban yang begitu besar, harus melakukan segala sesuatu karena dia perempuan. Jadi misalnya mulai dari kerja-kerja rumah tangga, kita bisa cek ke setiap rumah tangga, mulai dari kerja-kerja rumah tangga, bangun pagi, siapkan sarapan, makan siang, sore, malam, dan sebagainya, 80% itu hanya dilakukan oleh perempuan. Hak sosialnya. Begitu juga peran-peran yang lain selalu masih di nomor 2. Bagaimana mungkin mereka bisa mandiri menentukan yang lain ketika tubuh mereka sudah dalam keadaan letih, lemah, di dalam pekerjaan sehari-hari. Kita di orang Karo, posisi perempuan dan laki-laki sekarang sudah berkembang, tapi kita tahu bahwa sampai di kota-kota pun posisi itu masih tetap ada, istilah perempuan nomor 2 Terbawa ya. Ya, masih ada itu, dan sebenarnya saatnya sekarang di tengah-tengah kemajuan zaman itu, saatnya kita untuk memberikan hak perempuan itu untuk bisa eksis. Katakanlah perempuan yang sudah berumah tangga, haknya juga untuk beristirahat, haknya juga untuk mendapatkan kenyamanan, haknya juga untuk bisa bekerja, menentukan masa depannya. Misalnya dia punya pekerjaan lain, dia pegawai atau apa segala macam. Yang ada kadang-kadang justru karena sudah berumah tangga, maka yang dia sudah dapatkan itu dia berhenti, dia berhenti dan dia menjalankan kewajibannya Untuk mengurus rumah tangga ya. Sehingga dia tidak ada peluang untuk mengembangkan dirinya. Ekonomi misalnya, bagaimana perempuan berhak juga menentukan, misalnya di petani, Kabupaten Karo kan petani ya, bagaimana dia bisa menentukan bahwa pada periode ini saya atau kita menanam ini sayur atau padi atau apa. Pada periode ini hasil ini harus kita lakukan untuk menabung atau untuk masa depan anak, dan apa yang dia sampaikan itu harus diberikan ruang
untuk dipikirkan, dipertimbangkan dan dilakukan. Ini semua kan seolah-olah rutin. Oke, sudah panen, ini lagi bibit apa segala macam. Tidak ada ruang mereka berdiskusi. Kira-kira dengan kondisi seperti ini kita harus hentikan bercocok tanam lagi. Karena berapa kali panen anjlok terus, mungkin ada yang panen. Dan perempuan berhak untuk membicarakan itu. Dan sampai sekarang masih begitu, kira-kira bisa kita lihat perbedaan di perempuan. Iya, artinya segala sesuatu itu mengalir saja, tidak ada ruang untuk diskusi. Ini kan Seperti kebiasaan rutin ya. beberapa waktu belakang ini kan harga-harga tumbuhan cukup murah ya, seperti cabai, tomat murah. Artinya tidak ada ruang bahwa perempuan juga diajak, ayo kamu bisa memikirkan apa tumbuhan yang lebih baik, lalu bagaimana memanagenya, bagaimana mengelola. Kenapa dia tidak punya kesempatan berkontribusi? Karena dia sendiri sudah memposisikan diri, dimanapun nanti nggak akan didengar, tidak akan ditindaklanjuti. Jadi sudah duluan dia minder begitu. Kalau saya melihat ada juga dari sudut kebijakannya Kak. Jadi kita melihat sekarang kan bicara soal ekonomi ya, nanti Anda bisa tambahkan ketika kita berbicara soal pendapatan petani. Memang selama ini kalau saya juga melihat di masyarakat bahwa ketika ada fenomena harga tinggi, misalnya masyarakat tanam ke situ semua, cabai lagi mahal, nanam cabai semua. Nah, ketika sekarang harga cabai misalnya anjlok, makanya banyaklah petani yang stres sekarang. Jadi kalau saya melihat faktor kedaulatan tadi itu, hak petani itu tadi bukan hanya di rumah tangga saya pikir, tapi dari sistem pengelolaan apa yang ditanam oleh petani lah. Karena kita bicara soal tanah karo ini ya, kakak berdua, ini kan karo ini kan identik dengan pertanian juga ini ya, sayur, mayur dan sebagainya. Kira-kira ini bagaimana kita melihatnya dari segi kerja, khususnya dari kita perempuan lah. Karena tadi kan Kak Ros, Pak Pendeta tadi bilang kan memang masih begitu ritme petani itu mengalir begitu saja. Ya, apa yang selama ini ditanam tidak dipertanyakan lagi. Padahal sebenarnya kalau mungkin tadi didiskusikan ada ruang untuk mereka, mungkin ini bisa diaturkan supaya kalau nanti musim ini ada harga turun tapi ekonomi itu bisa berjalan dengan baik. Kira-kira kalau fenomena di tanah karo ini gimana ini Kak? Apa yang Kakak lihat di masyarakat ini, petani ini? Karena aku lihat Kakak sering ini langsung ke petani ini, bahkan bisa pulang-pulang malam ini dari petani. Gimana kira-kira Kak? Satu mungkin dulu faktor kebiasaan itu tadi. Yang paling sulit itu kan untuk berubah dan untuk mencoba sesuatu yang baru. Bagi mereka itu betapa sulitnya seperti itu. Yang biasa nanam jagung, ketika kita suruh nanam padi, mungkin mereka tahu. Nah, kalau dalam yang lainnya secara insting, kalau Karoenda mah situhuna orangnya gembel, boleh dibilang seperti itu. Nah, sehingga di sana program yang kecil-kecil itu, misalnya kalau untuk daerah, kecuali untuk daerah prestasi sekitar ya, nanam tanaman yang sedikit-sedikit tapi beraneka ragam sulit bagi mereka. Jadi misalnya mereka mau nanam cabai setengah hektar, nanam kentang sekian hektar, nanam kol sekian hektar. Seperti itu bakatnya mereka. Mungkin hati kecil perempuan itu ada di sana yang lain, Gitu ya. tapi tidak disampaikan. Sehingga misal ini kalau di Karo itu secara umum kopi itu kan hanya tanaman pinggiran. Tapi kemarin itu beberapa bulan lalu ketika saya ke daerah Tanjung, ke daerah Tanjung Simole, ngobrol dengan orang-orang tua di kedai kopi itu, dia bisa bilang kok hanya kopi yang bisa menyelamatkan dapur mereka saat itu. Jadi itu dulu istilahnya dengan Pak Cin, orang Takengon itu yang membina petani kopi di Sinabung kemarin. Istilahnya kopi terdehati gitu.
Kopi itu hanya disentuh ketika dia berbuah. Jadi buahnya itu yang membuat terhati, selebihnya dia tidak dipelihara. Seperti itu secara umum. Nah, tapi pas kemarin itu ketika harga tanaman anjlok semua, harga kopi justru tinggi. Kita bisa cari itu sampai 15.000. Sementara misalnya cabai hanya 5.000, tomat 2.000 atau bahkan tidak laku seperti itu ya. Sebenarnya pada saat itu kalau perempuannya itu sudah lebih berani, itu peluang bagi dia untuk boleh beralih ke yang lain atau membuat bagi-bagi tanaman itu. Karena jujur aja itu pria itu secara umum gembel. Ya kita sudah tahu. Nanam buah ya sekali rani kali, begini sekali rani kali, begini, tapi mereka mungkin tidak berpikir ketika anjlok seperti kemarin tomat, cabai, banyak yang begitu kan. Ya, saya bisa mengerti ya. Artinya kan dari segi kebijakan tadi belum ya sesuai dengan apa yang diatur masyarakat. Kemudian dari segi keluarga juga. Nah, kira-kira selama ini kan banyak orang bilang begini, kalau ekonomi itu anjlok, yang pertama kena itu perempuan. Seperti itu. Padahal dia kan dalam satu keluarga nih, ada laki-laki dan sebagainya di dalam satu rumah tangga itu. Kenapa selalu dibilang perempuan yang langsung kena ini? Mungkin Kak Pendeta bisa share dulu. Iya, iya, memang ini sempat apa ya, seperti ambigu gitu. Maksudku, kenapa mereka perempuan yang terdampak? Karena memang faktanya mereka lah yang menjadi pelaku. Jadi pelaku utama selama ini yang berhadapan dengan seluruh roda kehidupan itu kan perempuan. Jadi kalau memang kita mau kemandirian itu tadi, bukan hanya bagi perempuan, sebenarnya bagi masyarakat juga bagi perempuan, perubahan itu harus bersama dari hulu ke hilir, harus bersama. Buat contoh, ada satu desa yang aku berdiskusi untuk memanfaatkan dana desa 1 miliar. Untuk apa? Iya. Nah, ternyata waktu diskusi itu tidak ada perempuan di situ. Lalu mereka memutuskan membangun gapura. Apa itu? Ucapan selamat datang. Ya. Karena belum ada apa Di pintu gerbang desa ya. Tetapi kalau kita hubungkan ke dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kepada kehidupan perempuan, sebenarnya mereka butuh air. Air yang terus mengalir sampai ke rumah dan ke ladang mereka. Di daerah-daerah lain kan itu memungkinkan air untuk petani, untuk kehidupan sehari-hari itu. Jadi faktanya mereka yang bekerja menjadi pelaku ekonomi, katakanlah ya di rumah di ladang, tetapi ketika harus ambil kebijakan dalam sistem, mereka tidak ada. Jadi di situ persoalannya. Yang dibangun gapura, yang dibutuhkan oleh banyak orang adalah air. Lalu siapa yang tahu itu? Hanya perempuan. Kalau tadi seandainya, maaf ya, semua pihak ikut terlibat, misalnya dalam pekerjaan rumah, dalam pekerjaan petani, apa segala macam, walaupun tidak ada perempuan dalam rapat itu, pasti dia tahu, oh desa kita ini butuh air. Jadi perempuan yang terdampak. Seperti waktu terjadi COVID, yang dirumahkan itu udah pasti perempuan. Oleh sebab itu kalau memang mau merubah kemandirian tadi, harus semua di rumah. Mindset, pola pikir, pola asuh. Aku tertarik tadi Resma sampaikan soal sistem. Ya, sistem. Sistem apa yang ada di akar? Saya kembali ingat beberapa tahun lalu ketika mendampingi masyarakat yang kena COVID. Ya. Ada kebijakan pemerintah, ya, stay at home, ya, work from home, ya. Lalu menjaga jarak, ya, dan sebagainya. Lalu pertanyaan kita, kalau seperti itu, bagaimana kehidupan mereka untuk mengelola pertanian mereka? Lalu bagaimana mereka mendapat asupan makanan dari yang lain? Itu yang ada di pikiran perempuan.
Dia seperti itu dipikirkan bagaimana ini. Oleh sebab itu ada banyak ibu-ibu kemarin, dia nggak peduli demi perut anakku yang masih kecil, dia keluar walaupun pemerintah larang. Jadi maksudnya sistem itu harus jelas. Ketika cabai murah, anjlok, tomat murah, adakah sistem yang menampung itu? Siapa yang bilang Tanah Karo tidak bisa buat apa itu? Saus. Iya, saus apa? Tomat. Iya, ada lupa itu. Gimana itu, Pak? Tempat penyimpanan Oh, iya. storage ya. Cold storage ya. Cold storage. Mungkin saya nggak tahu, tapi mungkin ada. Tapi maksudku, adakah sistem yang mengatur itu? Rakyat mengalami harga anjlok. Ada pihak-pihak yang menunggu memiliki cold storage. Tapi itu seperti yang Kak Hana bilang, ada orang yang segera menampung membuat saus itu. Jadi tidak ada satupun orang membuang tomat jeruk di pinggir jalan, kan kita lihat kan? Ya, benar. Ya, orang buang pinggir jalan bertebaran Atau tidak dipanen sama sekali. atau tidak dipanen karena upah memanennya pun tidak mampu lagi dibayar. Jadi kemandirian tadi juga ditentukan oleh sistem, seperti Kak Resma sampaikan, sistem ini. Lalu siapa kira-kira yang berhutang hatinya untuk membangun Tanah Karo supaya tidak masyarakat hanya pasrah kepada pendistribusian dari desa ke Tiapana atau dari desa ke Pacaroga, Brastagi. Ya puji Tuhan kalau ada yang beli, kalau nggak tunggu sampai malam gitu, nggak pasrah. Jadi ada segera yang menampung ketika di pemasaran antar kota, antar pulau tidak jalan, ada yang menampung, ada cold storage. Dan jadi orang yang ahli ekonomi mungkin lebih mengerti itu ya. Kita menolong. Yang penting jangan terjadi penimbunan ketika harga tinggi. Ya, saya tertarik dengan apa yang Kak Pendeta sampaikan tadi. Kenapa perempuan yang langsung ini ya? Karena kami juga berpengalaman juga ini di masyarakat. Kalau kami pernah berdiskusi dengan teman-teman perempuan di Jawa, Jogja, dan sebagainya. Mereka memang berjuang itu untuk kesejahteraan keluarga, bukan hanya perempuan. Nah, jadi mungkin nanti ada ini sedikit berbeda dengan kenapa kok perempuan ini selalu yang seolah-olah yang terdampak. Kami laki-laki juga kan terdampak kalau nggak ada uang kan, kami laki-laki juga miskin toh kan begitu ya. Tapi memang salah satu upaya kelompok perempuan kemarin itu kami di Ponorogo ya. Mereka memang katanya ya kita perempuan ini berjuang untuk kesejahteraan semua anggota rumah tangga. Jadi bukan hanya yang perempuan, tapi memang yang terdampak langsung itu memang perempuan, termasuk air bersih tadi Pak. Iya. Jadi itu pengalaman kami di Karo juga ini, di tidak jauh dari Kabanjai, seperti desa-desa di Kepar, Bumburaya itu ternyata air masih sulit di sana. Padahal dekat kan, dan kalau yang saya tahu ada juga jalur air yang dari Pangambatan ya di sana yang melewati daerah mereka ke Kabanjai begitu, tapi mereka kesulitan air. Dan kita berdiskusi dengan para perempuan di sana, kelompok organisasi lain kita di sana, memang sulit sekali dan biaya bertambah juga. Masalah ekonomi tadi kakak sampaikan kan, biaya untuk beli air bersih itu juga bertambah. Iya. Nggak usah dulu untuk pertanian ya, kalau musim kemarau misalnya. Musim penghujan pun air harus beli. Kalau musim penghujan pertanian mereka udah bebas lah dengan ini. Jadi kan pertanyaan kita, ada apa sehingga dari zaman ke zaman Tanah Karo itu persoalannya air terus. Dari zaman ke zaman, saya sudah mau pensiun. Dari mulai bekerja di Tanah Karo sampai mau pensiun, itu persoalan air. Ada apa? Ya, termasuk di Kecamatan Payung juga. Iya, ada apa? Sulit sekali. Iya di Payung misalnya. Ada persoalan apa? Apakah ada juga berpikiran kapitalis ya, orang-orang penjual air itu? Ya benar. Apakah ini sesuatu tanda kutip yang disengajakan sehingga ya kita nggak usah
tutup mata lah. Siapa ini pengusaha air, pengusaha air bersih yang kami bilang tadi dijual semua dengan harga tinggi? Siapa yang itu? Sementara beberapa tahun lalu saya kan awam ini di bidang kebijakan pemerintah soal air segala macam, hanya mata melihat bagaimana kemarin itu di Siosar sudah dibangun bangunan dan pipa-pipa sudah dibangun untuk air, lalu berhenti. Kita nggak tahu apa persoalannya, tapi maksudnya potensi air di Tanah Karo cukup tinggi, tinggal bagaimana mengelola itu bisa naik ke Desa ya, ke desa. Ada sih memang jemaat dan masyarakat yang atas inisiatif sendiri, mereka keluar uang buat bor, tapi bagaimana masyarakat menengah ke bawah Belum lagi efeknya nanti kan. iya belum lagi efeknya kalau diambil terus air dari dalam tanah. Jadi ini juga mempengaruhi kemandirian masyarakat. Siapa yang bisa menjawab ini? Kita nggak menyalahkan salah satu pihak. Pergantian kepemimpinan di Kabupaten Karo sudah berlangsung terus, tapi belum ada satu pun yang saya lihat yang fokus menjawab air tersebut. Ya, karena Mungkin harus bagi dua. gimana? Maksud bagi dua gimana? Satu Kabupaten Karo, satu Kabupaten Karo dua gitu. Dua kabupaten biar bersaing. Jadi kan karena tidak ada persaingan. Oh begitu ya? Iya, kan tidak ada persaingan. Singalor Laut, Kabupaten Jahe misalnya kan. Mungkin harus dua kabupatennya sama-sama orang Karo supaya bersaing sehat. Jadi karena satu aja jadi Ada yang ini punya pikiran untuk begitu kira-kira ada ya? enggak, itu Tapi pertanyaan. memang ini ya Pertanyaan kita. menjadi pertanyaan ya. Kenapa kepemimpinan berganti? Kenapa persoalan itu selalu? Dulu saya 8 tahun di Lingga pertama bekerja. Tidak ada air. Nah, bersama-sama dengan Yayasan Atekeleng, dengan Diapiti, kami motivasi masyarakat. Bahkan sampai saat ini Sampai kali sekarang. Sekarang nggak tahu, sekarang mungkin sudah ya. Nah, beberapa kota di dekat kota Kabanjahe juga sulit. Kebanyakan bagaimana kebanyakan? mereka bangun air sendiri. Air sendiri ya, atas inisiatif masyarakat. Lalu yang di kota Kabanjahe, ini ibu ini kota Kabanjahe. Iya, bahkan yang ininya kita kan kenapa kita perempuan ini gelisah juga tentang air ini, karena beberapa kali juga ada pengurus-pengurus ada desanya ya. Justru mereka berpikir untuk menjual air, berpikir untuk membuat usaha, membangun usaha untuk menjual air termasuk di desa mereka dan desa sekitar. Berarti kan itu berbicara soal sistem tadi kan ya. Kenapa bukan dikelola secara kabupaten, bagaimana caranya memenuhi kebutuhan air bersih sehingga perempuan-perempuan ini tadi tidak terlalu gelisah karena bertambah lagi biaya untuk beli air bersih, belum lagi biaya-biaya yang lain ya, karena perempuan identiknya kan mulai dari pagi sampai seperti kakak bilang tadi, sampai pagi sampai malam itu berhubungan dengan air, mengurusi rumah tangga. Nah itu realita yang kita lihat di sana. Menarik diskusi kita bicara soal perempuan ini kalau ketemu dengan perempuan-perempuan yang sudah banyak pengalaman di masyarakat ini kan bisa adil gitu. Ya, jadi ketika kita melihat ini di samping tadi ada sistem, ada tidak ada ruang, kira-kira yang kita lihat kenapa perempuan ini masih dianggap masih perlu ditingkatkan keberaniannya, tadi Anda bilang belum berani untuk memutuskan dan sebagainya. Kira-kira tantangan apa lagi yang bisa kita lihat khususnya di Tanah Karo sebagai perempuan? Siapa yang bisa kita kira-kira yang bisa ditambahkan? Mungkin karena sistem kedua dan Kekuatannya? iya, sistem kekerabatan kita itu yang pasti masih terbawa satu. Terus kalau saya malah lebih berani berkata bahwa karena mereka kurang banyak, bukan mereka sih, kita hanya sih,
kurang banyak yang menyampaikan. Serahkan seperti itu ya. Sama juga sih. Pemberdayaan ya istilah kita ini. Iya, dengan ini kan yang pemberdayaan. disampaikan oleh yang ada firman Tuhan itu kan. Bagaimana mereka mengerti ketika mereka tidak mendengarkan itu. Nanti tugas kita itu adalah menyampaikan biar mereka dengar. Ini sebenarnya peluang besar. Cuma ketika disampaikan itu siapa sih yang kira-kira yang mau mengambil bagian besar di situ? Banyak sekali yang kalau saya sih lebih berpikirnya itu membangun itu dari desa, membangun kekuatan itu dari desa. Sehingga dulu pernah kita itu buat gerakan daulat desa itu. Ketika desa kuat, negara kuat. Karena di desa itu masih kita lebih bisa membangun dia terfokus. Kalaupun misalnya perempuan, kita mau bangun, kita mau mengedukasi masyarakat tentang pertanian kah, tentang hukum kah, tentang politik kah, bagaimana biar mereka mandiri, itu lebih gampang karena tidak terlalu luas. Itu mungkin yang lebih, itu yang mungkin jadi tantangan besar bagi kita, sekaligus juga peluang, khususnya bagi Serenity. Siap. Iya. Langsung dapat mandat ini. Nah, itu serius loh. Iya. Apalagi misal nih, ketika ini mendekati tahun politik, perempuan itu hanya jadi secara umum mereka itu hanya jadi korban. Nah, kuantitasnya lebih besar ya. Mereka itu hanya sekedar dimanfaatkan. Mereka itu makanya terdengar itu kan politik tanah kami itu politik kedai kopi. Keputusan politik di tanah kami itu terletak di kedai kopi. Nah, yang di kedai kopi itu siapa? Secara umum kan laki-laki. Nanti sang istri hanya ngikut. Pilih A, pilih E, kan seperti itu. Suara perempuan itu yang harus kita sampaikan bahwa mereka punya, bahwa mereka juga bisa bersuara. Saya senang ada Serenity. Cuma saya juga tidak tahu, bukan hanya cerita di perempuannya. Sampai di mana ini sudah menjangkau. Saya pikir kalau kita itu turun, banyak lapangan yang bisa kita kerjakan. Sama seperti misalnya kemandirian ekonomi. Kita sudah secara pribadi ya, jadi secara LSM Tanah hebat. Karena sumber dayanya kecil, jangkauannya juga kecil. Tapi kita senang. Mereka sudah di kampung sana gitu Pak. Mereka sudah mau buat PSP sendiri. Mereka sudah mau buat kompos sendiri. Mereka sudah mau buat eco engine sendiri. Itu bagi saya suatu kebahagiaan tersendiri ketika mereka itu sudah melakukan seperti itu. Itu luar biasa. Itu secara ekonomi sudah sangat membantu bagi mereka. Itu juga misalnya ketika kita lakukan itu di bidang-bidang lain. Sama seperti ketika kemarin itu murah tomat. Saya kan lagi tanam tomat, jadi saya ngerasain tomat tidak laku. Ya saya bertani itu Kak Les, karena saya Dia pernah juga kirim berapa kali ke sini gitu. Nah, Juga pernah di share, cuma kebetulan di sana duluan ada yang juga. iya. Jadi ya seperti itu kita. Nah, saya itu mau ketika kemarin itu bawang murah, saya sih untuk tanya teman kemana-mana gitu. Komunitas sepeda saya share. Ada yang butuh bawang, cuma bawang mereka itu bertonton, rumah tangga butuh bawang kan 10 kilo seperti itu. Nah, tomat misalnya kemarin, saya sempat buat saus sendiri, saya belajar dari YouTube. Baru saya buat sendiri, saya bagi ke teman-teman, baru saya ajari lagi mereka yang mau gitu. Nggak susah, cuma kan panen tomatnya itu berton-ton gitu. Saya sendiri pun walaupun masukkan di freezer, udah saya masukkan di 2 freezer masih banyak. Saya bagi-bagi ke teman-teman seperti itu. Cabai murah dikeringkan sebagian, tapi itu bukan itu. Artinya adalah sebenarnya yang punya wewenang itu bisa kerjain itu. Kalau bagi seorang
Hana bangun beli mesin 2 miliar itu mungkin mahal. Ya. Tapi kalau bagi misalnya pemerintah kan tidak. Tapi kan saat kita masih di luar pagar kita nggak bisa buat apa-apa. Nah, persoalannya kan apakah kondisi ini ditangkap atau direkam oleh pemerintahan kita, ya misalnya provinsi, nasional, misalnya. Apakah kondisi lokal? Kan sekarang oke lah berjalan baik, tapi maksudnya apakah situasi lokal itu ditangkap, ada sampai channelnya ke pusat, atau karena di luar sudah lihat ini Tanah Karo baik-baik, banyak jeruknya, banyak sayurannya, aman mereka, atau harus juga seperti kawan-kawan kita dari yang melas ke atas bawa lagi jeruk ke sana, harus seperti itu. Jadi teman-teman kita orang-orang Karo yang tinggal di Jawa, di mana yang mungkin punya punya visi atau punya kompetensi dengan kondisi ini, mungkin baik juga kalau bergabung memberikan masukan seperti itu. Artinya kita berharap sebenarnya pemerintah bisa serius. Ketika tidak, masyarakat juga bersama-sama gitu. Persoalannya di situ. Jadi kadang-kadang kasihan juga dengar suara hati masyarakat kita. Ya, apalagi kalau kita keluar ini ke Jawa misalnya, ke Jakarta, teman-teman kita di sana langsung gimana gitu sama mereka ketika berbicara soal Tanah Karo, misalnya ada sesuatu yang memprihatinkan menurut teman-teman kita yang di luar. Nah, kira-kira kalau ke depan, dulu ini kakak seorang pendeta juga nih dari ya seperti apa dan peluangnya seperti apa bisa kita lakukan. Dan ini udah berjalan nih, gak ada lama lagi karena periode ini kan nggak sampai 5 tahun kan. 2024 kita sudah masuk ke tahun politik. Nah, kira-kira menurut kakak seperti saya sebagai pendeta dulu lah ya. Iya. Saya sebagai pendeta seperti bahan kita minggu ini yang dari Jeremia 29 itu, usahakanlah kesejahteraan kota, kata Tuhan kepada Jeremia dan bangsa Israel. Jadi yang pertama sebagai pendeta saya betul-betul berharap seluruh masyarakat, ya seluruh masyarakat, laki-laki, perempuan, muda, tua, memiliki kesadaran bersama bahwa apa yang ada di bumi, khususnya Tanah Karo Semarang itu adalah pemberian Tuhan yang harus kita rawat, kita jaga, kita kelola bersama dengan tanggung jawab. Nah, termasuk itu nanti misalnya pemakaian pestisida yang berlebihan, jangan lagi. Bisa, tadi Kak Ana sudah bilang ada kelompok-kelompok membuat pupuk organik, ekoenzim, ini sudah menjamur di beberapa tempat. Nah, itu yang dan itu mungkin Tuhan sendiri akan menolong kita, ya. Jadi di kebenaran normatif, itu kebenaran normatif maksudnya secara iman. Umat Kristiani itu percaya, dan saya yakin umat agama lain juga memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan mencukupkan. Ya. Itu Tuhan akan mencukupkan. Itu. Ketekunan, ketaatan beribadah itu menjadi penting sekali. Ya. Lalu yang kedua yang kita harapkan peluang yang ke depan adalah dari aspek sosial harus berubah. Tadi kalau Anda bilang serenity harus turun ke bawah, oke, kami siap. Kita siap, mungkin Artikelum juga siap untuk aspek edukasi. Ya, aspek edukasi. Nah, kalaupun kita sekarang bicara tentang perempuan, tentu tentang bapak-bapak juga, tentang laki-laki. Ya, dan edukasi itu kan dimulai sejak dini. Bisa nggak sejak TK, sejak anak-anak kita mendidik, mengeduket mereka tentang kehidupan yang bertanggung jawab, ya, yang mandiri dan sebagainya. Jadi kenapa perempuan tidak berani untuk menyuarakan haknya? Karena memang dari kecil dia tidak dididik. Harus itu sekarang bisa kita mulai dari TK.
Jadi kurikulum Iya, itu kan di mulai sekolah paling rendah sampai ke Iya. tinggi, pendidikan itu dimasukkan lagi. Ya. Nah, jadi itu bisa untuk merubah sistem tadi, relasi sosial tadi. Itu mungkin dan bisa dilakukan, dan saya kira di Serenity juga ada divisi kita, divisi anak, ada juga divisi pertanian, ada hukum, ya. Itu kita bisa bersinergi untuk melakukan itu ke masyarakat. Yang penting untuk kebaikan Tanah Karo ke depan. Kemudian yang poin ketiga, kita berhutang lah sama Tanah Karo untuk menjawab persoalan-persoalan masyarakat tadi. Karena orang-orang Karo yang di luar, Tuhan sudah berikan talenta, kemampuan. Ayo kita bergabung membangun masyarakat Karo, dan juga memberikan ruang bagi para perempuan untuk menentukan masa depannya dengan baik. Jadi betul-betul berharap ada perubahan ke depan. Kita tahu orang Karo itu, laki-laki perempuan itu sangat tangguh. Iya, benar. Nah, beberapa kali kita berkunjungan ke daerah-daerah lain, mereka heran nih, kita sampai di halaman rumah pun ada orang, bukan orang tanah rumah, tapi tanah perayaan. Iya. Itu panjang selesai kebanyakan itu Iya. kelihatan itu. Sama, jadi laki perempuan Karo itu sangat tangguh. Tinggal bagaimana kita mengelola dan memberikan keyakinan bagi mereka bahwa kita bisa menentukan diri kita. Nah, itu ini tentu kebijakan dan sistem pemerintah tadi diharapkan transparan. Jangan ada mafia harga, mafia barang dan sebagainya yang menghambat pertumbuhan masyarakat. Dan saya berharap ini kalau dikaitkan dengan tahun politik, saya kira sekarang ada banyak perempuan di DPRD Karo kan. Iya. Nah, harusnya mereka bersuara. Jadi itu yang aku bilang tadi, 7 orang kayaknya. 7 atau 8. Artinya kita senang, kita bangga bahwa mereka sudah duduk di legislatif, di provinsi dan di nasional. Tinggal kita bagaimana bersinergi dengan mereka untuk menyuarakan ini daerahmu, suarakan pupuk mahal, suarakan pupuk subsidi masih ada sekarang. Suarakan air tak ada. Pupuk subsidi yang begitu sulit, begitu karena harus bayar langsung ke pupuk subsidi. Nah, ketika petani tidak punya uang, ada orang-orang kaya yang membayarkan langsung pupuk subsidi. Lalu nanti mereka pada saat perlu dijual lagi dengan harga yang berbeda. Jadi itulah harapan kita ke teman-teman kita yang ada di legislatif saat ini. Ya. Termasuk dari gereja juga, kalau bisa kita mencerahkan sedikit atau memohon kepada gereja ini supaya seperti Iya, jadi dari gereja itu penting. Tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, kita di Kabupaten Karo sudah bentuk satu forum cinta Tanah Karo. Ya, di situ semua gereja, para pimpinan, Pak Ketua BKAG sekarang, Pak Andi Sastra, dari GBKP, almarhum Agustinus Pumba kemarin sangat mendorong, dan beberapa gereja-gereja lain. Kita turut bersama, kita sosialisasi bersama, khususnya di tahun politik ini sangat sensitif. Jadi gereja-gereja juga harus berani. Jadi gereja itu kan bukan hanya hari Minggu di mimbar. Ya, gereja bukan hanya hari Minggu di mimbar, tetapi juga seperti Yayasan Natikul sudah lakukan selama ini, gereja juga hadir di tengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami pergumulan karena harga cabai rendah. Gereja hadir bersama mereka. Gereja ikut mencari jawaban sebagai mitra pemerintah. Oleh sebab itu kita senang bahwa di gereja GBKP, misalnya gereja Pentakosta, gereja yang lain yang ada di Kabupaten Karo, mereka juga saat ini sangat gigih untuk tabu berbicara tentang kesejahteraan rakyat. Kamilah, akulah pendeta yang mewakili pendeta. Jangan aku merasa bahwa tugas itu hanya khotbah di mimbar doang. Seperti Yesus kan, dia bekerja gak banyak ngomong, dia kuatkan yang lemah,
ya sambutan yang besar. Dan banyak juga yang nggak bergereja, Kak. Banyak cuma Kalau ada minimal saja, Iya. yang statistik hanya 38%-nya ke gereja kan, itu nggak lagi-lagi perempuan di sana. Yang 63-nya di mana itu mereka dapatkan? Iya. Jadi gereja itu, Iya. ibaratnya mimbar itu hari Minggu di gereja, situlah khotbah kedua dia akan pendeta. Tapi Senin sampai Sabtu dia harus ada di tengah-tengah masyarakat. Iya. Khotbah itu harus khotbah yang kelihatan dengan perbuatan Kontekstual ya. kontekstual gitu. Ketika rakyat setengah mati membeli air, apa arti gereja? Siapa yang bisa meringankan beban mereka? Gereja langsung telepon nanti ke lengan, mau bisa kalian bantu ini instalasi air dan sebagainya kan gitu. Nah, ketika harga anjlok, apa arti gereja serta mereka? Sehingga saya lebih senang kalau gereja itu hadir di tengah pergumulan, nggak usah bicara persembahan. Kalau sudah sejahtera jemaat rakyat, pasti dia mengucap syukur kepada Tuhan. Memberikan persembahan, tapi kita justru mencoba menemani mereka pada saat mereka kesepian, pada saat mereka sedih, tidak ada yang membantu pada saat itu gereja. Kalau dari segi kalau bisa share juga ya soal ini tentang peran perempuan di masyarakat. Memang benar apa kata pendeta tadi bahwa kita itu turun ke masyarakat untuk memberdayakan pada perempuan ini. Mereka juga punya peran sebenarnya kalau kita bisa lihat di rumah-rumah tangga ya. Ini orang tua ini kan bisa merasakan ya seperti apa. Peran yang paling banyak itu bisa mempengaruhi anak itu perempuan karena itu paling dekat dengan anak. Nah justru kemahiran apa yang di pengalaman perempuan yang bisa mempengaruhi di rumah tangga. Kenapa bisa tidak dilakukan di luar rumah seperti itu? Nah justru kekuatan power perempuan itu bisa dilakukan semuanya di masyarakat. Nah jadi kalau saat ini kan punya program pembentukan kelompok-kelompok perempuan. Nah, jadi perempuan ini diharapkan nanti bisa melihat kebijakan-kebijakan yang ada di desa minimal ya, karena mereka tinggal di desa lah bisa bicara di tanah karo ya. Bagaimana kebijakan dari pemerintah desa itu mulai dari nasional, karena sekarang kan dana desa yang memakai anggaran dari nasional. Nah, mereka juga bisa diberdayakan untuk mengkritisi, melihat apakah anggaran ini ada manfaatnya bagi perempuan atau tidak. Karena seperti dari awal kita bicara tadi kan banyak sebenarnya yang bisa dilakukan supaya perempuan ini tidak terlalu galau lah di rumah seperti itu. Karena ada air lah, ekonomi yang harga-harga yang tidak kurang pemberdayaan katakanlah tadi. Justru perempuan ini bisa diberdayakan untuk melihat kebijakan yang ada di situ. Program-program apa yang dibuat negara ini untuk perempuan di desa, termasuk juga untuk program keluarga, termasuk disabilitas juga kan. Jadi teknologi ini sekarang memberdayakan perempuan dan kaum disabilitas ini supaya mereka disamakan haknya dengan lembaga pemerintahan yang ada di desa. Jadi selama ini kan memang ada PKK ya, tapi kan itu bukan bentukan daripada masyarakat, itu bentukan dari pemerintah, karena orang-orang pemerintah yang kebanyakan di sana. Ini memang lahir dari perempuan itu sendiri, dan disabilitas pun khususnya di Karo ya, baru periode ini lah, karena sudah ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu tentang perlindungan disabilitas ya. Baru itu, kalau nggak sebelumnya tidak ada, dan itu diakui oleh para sahabat batik kita dulu di periode yang kemarin. Belum pernah dipikirkan itu. Nah, sekarang itu mereka sudah mulai melihat kelompok-kelompok ini kita nanti bisa berbuat ke depan. Artinya kan ada potensi sebenarnya. Perempuan punya potensi semua. Tangguh sih. Seperti kakak berdua ini. Perempuan tangguh. Termasuk saya itu. Ya. Jadi melalui kegiatan-kegiatan itu kita laksanakan itu dari teknologi. Sehingga ke depan, kalau misalnya kita tidak berdampingan lagi dengan mereka bisa memperjuangkan diri mereka sendiri karena perlu berdaya. Jadi benar kata Kak Hana tadi, ada kurang pencerahan juga kepada mereka. Kalau mereka udah sadar, makanya rencananya ke depan kita buat jaringan untuk pemuda-pemuda teknologi sehingga mereka bisa lebih buat apa yang bisa
membutuhkan. Mungkin nanti ya kakak-kakak berdua juga bisa bergabung untuk memberikan penguatan kepada teman-teman kita perempuan di desa, sehingga mereka tidak merasa sendiri, dan jaringan itu kita sampaikan juga ke mereka. Nah, kami berharap dari yang mengikuti live streaming kita hari ini juga bisa memberikan komentar-komentar sebelum nanti kita selesai pembicaraan kita pada hari ini khususnya tentang perempuan. Kalau sudah ada mungkin bisa disampaikan ke kita, tapi kalau belum ada mungkin tambahan dari Kak Hana mungkin ya, kalau kita bisa melihat tadi ada peluang-peluang, tadi sudah banyak nih dari Kak Ros menyampaikan. Mungkin ada dari sudut mana kira-kira Kak Hana bisa sampaikan sebelum kita memberikan waktu untuk serta yang baik sekali. Saya lebih jadi teringat satu kondisi saat ini kan pemerintah lagi menggalakkan ketahanan pangannya. Iya. Sebenarnya juga kerjaan yang bisa dikerjakan oleh perempuan. Jadi ketahanan pangan itu bukan berarti kita nanam banyak kita simpan, bukan seperti itu. Tapi misal ketahanan pangan itu dimanapun bisa dikerjakan oleh perempuan hanya dengan modal polybag atau misalnya ember bekas atau apa seperti itu ya. Nanam cabai, jadi misalnya rumah tangga itu nggak perlu beli cabai. Nanam cabai rawit misalnya 3 pokok, nanam sayur yang udah lebih sehat juga pastinya ya, karena tidak pakai pestisida, itu juga sudah termasuk. Misalnya sekarang itu di YouTube banyak yang nanam kentang di polybag hanya untuk di rumah tangga sendiri, untuk rumah tangga sendiri. Jadi bayangkan kalau misalnya setiap rumah tangga seperti itu, mati ketahanan pangan itu sudah bisa kita, para perempuan ini sudah bisa menjadi pahlawan untuk ketahanan pangan dan seperti itu. Itu juga perlu kita sampaikan ke mulia-mulia, ke teman-teman perempuan seperti itu. Di daerah perkotaan misalnya, daripada misalnya kita tanam bunga yang sekedar cantik tidak menghasilkan, bukan Ada yang pecinta bunga. iya, nggak apa-apa gitu. Join. Iya, kan tanaman itu misalnya cabai, kalau dia cantik berbuah apa seperti itu juga kan cantik, indah juga seperti itu. Seperti itu ya. Sayuran misalnya kan, saya udah coba itu kemarin itu, saya buat pot yang panjang seperti itu, saya masukin tanah, siram eco enzim, saya tutup tanah lagi, saya tabur bibit baik ternyata. Dan kalau untuk sendiri kan nggak perlu juga kita cabut ya kan, saya gunting-gunting saja, tumbuh lagi, gunting-gunting lagi, tumbuh lagi. Jadi itu salah satu juga, walaupun kelihatannya kecil. Kalau orang-orang tua, orang kalau zaman dulu itu kan sebenarnya bisa nabung itu dari hal-hal kecil. Saya ingat itu ibu saya, dia petik daun ubi, dibawa ke kedai ditukar ke telur. Dia petik misalnya pucuk ropah, dibawa ke kedai tukar tahu. Jadi seperti itu, dia kan nggak perlu dari gajinya lagi untuk beli itu. Sekarang itu yang tidak dikerjakan oleh perempuan-perempuan harus secara umum kan seperti itu. Apalagi udah ada apa ya, ojol. Ya, kami tetangga kami semangat sekarang ini Kak. Iya. Di lingkungan kami khususnya di Jabu-Jabu ya, ada model kita baru pindah datang dari kebetulan. Dia pekerjaannya mengumpul sayur-sayuran apapun itu dibawa ke Brastagi jual. Selama ini kan kita tidak tahu kalau misalnya hanya sedikit yang kita tanam di ini pandan misalnya. Iya. Depannya itu bisa jadi uang. Ada daun ubi sedikit pun itu, berapa pun diterimanya. Ada genjer di pinggir-pinggir sawah itu, yang seikat segini aja pun ada nilai. Gulung bertik yang nggak jadi berbuah dia sedikit, kita masa ada sedikit ada satu pohon aja gitu. Nanti itu juga bisa menjadi uang. Jadi sekarang moria-moria itu semangat semua. Di mana cari pandan? Di mana ada tanam sedikit ini kan? Salam kan pohonnya besar kan? Yeah. Ini yang bisa ditanam di pekarangan yang bernilai ekonomis ya. Iya. Pandan baru-baru ini saya ada yang tanya, Nora
pendeta Agustinus Burger. Kemana aku buang padan itu udah semak kali kurasa dia kan langsung tuh ingat video call langsung sama tetangga gitu kan. Ini ada pandan bisa nggak aku bawa? Oh bawa aja semua hari itu. Nanti kita hitung di sini. Ngambilnya seperti serai katanya. Saya penuh lah saya bawa pandan. Akhirnya dapat uang juga. Nah seperti itu. Terkadang kita nggak melihat bahwa yang estetis itu tadi ya nilainya. Ternyata ada nilai ekonomisnya. Dan semangat kalau mau model apapun ditanam di sekitar rumah. Mulai burung gadu, nasi itu kan, katu ya. Kan bisa di pagar-pagar rumah saja. Semuanya itu bernilai ekonomis. Apapun diterima. Apa yang ada di tanaman kalian, tolonglah diantarkan. Mungkin itulah Kreativitas seperti usia menjadi gerakan bersama para perempuan Indonesia yang ada di Kabupaten Karo. Jadi bergerakan ya. Artinya jangan pesimis, tapi melakukan sesuatu yang bernilai ekonomis dan bisa menabung juga pada saya. Dan tidak membutuhkan waktu dan tenaga yang berat. Kalau kerja berat ya itu kan menambah pekerjaan perempuan juga ya, udah ngurusin rumah tangga lagi, tambah lagi yang berat, tambah lagi beban ganda. Tapi kita juga butuh laki-laki yang memiliki kesadaran perubahan. Aku percaya kok banyaknya bapak-bapak kita yang punya hati untuk merubah ini sistem ini. Jadi berbagi peran, janganlah di tanda kutip dibiarkan perempuan terus yang bergelut ya di bidang ekonomi, sosial. Dia pula ke ladang, dia pula ke pesta-pesta, dia pula ke gereja. Semua dia kan bukan hanya double burden, tapi over beban yang sangat berlebihan. Dan belum lagi kita bicara soal persoalan dalam rumah tangga, KDRT, pelecehan seksual dalam rumah tangga, itu juga cukup tinggi, cukup banyak, hanya tidak diekspos. Misalnya kekerasan seksualitas kepada anak-anak perempuan, ya anak perempuan yang tidak bisa melawan karena kekuasaan tadi dan sebagainya. Lalu siapa yang bisa menghentikan semua ini? Harus memang bersama bapak kita, saudara-saudara kita yang laki-laki. Harus lihat ini persoalan kita di Kabupaten Karo, bukan hanya persoalan ibu, tapi persoalan bersama. Iya, di bahan Moria Kak minggu ini tadi terjamu si bergeria dalam rangka keluarga nasional. Nah, jadi kan itu menarik sekali. Saya kan karena tidak punya keluarga sendiri ya. Jadi saya melihat luar biasa tangguhnya perempuan ini. Mereka bisa mengerti secara kriteria, secara iman ya. Biarlah mereka melakukan apapun supaya jangan dilarang bergereja dan jangan dilarang bergereja. Itu luar biasa. Saya itu sampai mendengar itu nggak bisa beri komentar pengalaman ibu kita semua khususnya di BKP ya. Mereka bercerita masing-masing di rumah tangganya tentang mamrenya suaminya. Yang penting mereka tidak dilarang untuk bergerak. Jadi harus kita tahu apa budaya. Begitulah pergumulan. Jadi ini tantangan juga, tapi merupakan peluang juga bagi perempuan supaya bisa lebih bersuka cita pula ya. Nggak tahu kita di mana benang merahnya yang perlu keluarga yang demokratis. demokratis. Iya. Jadi kalau kami pendeta memberkati keluarga, pastoral counseling untuk calon pengantin harus menekankan aspek keluarga yang demokratis. Artinya tidak memaksakan kehendak ke salah satu pihak. Sudah zamannya lah sekarang, pada saat suami dan istri punya pekerjaan yang sama-sama sibuk di pekerjaan, sama-sama masuk jam 8. Misalnya di contoh suami istri dulu pegawai, sama-sama masuk jam 8. Harus bersama-sama juga memastikan bahwa sebelum jam 8, sebelum mereka meninggalkan rumah, semua sudah selesai berjalan dengan baik. Dan itu tidak dibebankan ke salah satu pihak saja, tetapi kepada kedua belah pihak. Jadi dibutuhkan keluarga-keluarga, kita setiap tahun ada pekan keluarga. Dibutuhkan keluarga-keluarga yang demokratis. Ya, bisa nggak suami istri anak duduk bersama? Belum lagi kita bicara hak anak ya, hak anak yang memang hak anak
18 tahun kurang 1 hari ya, sebelumnya itu anak dia juga diberi hak untuk berpartisipasi di rumah. Jadi anak juga berhak untuk berpartisipasi, misalnya berhak menentukan, oh oke, hari Minggu kami ke gereja, kami melakukan ini, si ibu juga, si bapak juga, lalu diambil kesepakatan bersama. Ini yang masih kurang. Iya, dan kelihatan di pekan-pekan itu tadi, Iya. jadi perempuan lebih banyak dari Iya, nah itu dia. Jadi kita mulailah, baik dari gereja, mungkin dari agama-agama lain juga, dari masjid dan sebagainya, itu juga menerapkan. Binalah keluarga, soalnya zaman kita sekarang nggak lagi zaman dulu. Sekarang ini luar biasa perubahan zaman. Kita ketinggalan kereta kalau hanya satu pihak yang mati-matian berjuang di rumah. Apa perannya ya silahkan, sepakat aja, kan tidak harus sama apa peran, tapi hasil kesepakatan, oke. 1 minggu ini kita punya pekerjaan ini, hari Minggu ada kegiatan di gereja, kita bagi supaya cepat. Tadi contoh misalnya yang pegawai suami istri pegawai negeri, bisa nggak jam 7:30 keluar, berarti sebelum 7:30 semua pekerjaan sudah selesai. Siapa yang melakukan itu? Berdua, bersama. Karena sama ditegur kalau terlambat, sama-sama kena SP, surat peringatan kalau terlambat. Kalau terlambat kan, kita dua-dua Ya, kita kembali ke pencerahan tadi ya. Ini kan kita sudah mau akhir-akhir bincang-bincang kita lah hari ini ya. Nah, kayaknya yang teman-teman yang lain juga belum ada yang mau bertanya atau berkomentar. Kira-kira dari segi pencerahan tadi, nah kira-kira bagaimana dan siapakah yang kira-kira kita rekomendasi selain Serenity, ada Titelan, ada Kawan Hebat. Kira-kira nih gimana strategi kita ke depan ini supaya Tanah Karo ini bisa lebih peduli terhadap perempuan dan bisa terhadap siapa kira-kira yang bisa lebih duluan ini di Sebenarnya kan banyak organisasi, misalnya perlindungan perempuan, Moria, cuma kalau saya berpikir bahwa bukan kita mengabaikan apa yang ada di organisasi yang sudah ada doktrin dari atas, cuma tetap lebih, kalau saya ditanya ini efektif yang seperti ini, yang langsung seperti ini. Dan satu hal ya di luar itu, ketika kita bicara tentang perempuan, harus membuang pemikiran itu tentang bicara tentang perempuan itu bukan urusan mengalahkan laki-laki, tapi bermitra. Dan betapa indahnya ketika kerjasama itu bisa jadi kita juga orang-orang yang mau melakukan seperti itu bukan berarti kita suka. Nah, mungkin justru kita mau melakukan itu karena apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, yang perlu kita sampaikan. Itu juga lah sebenarnya tantangan bagi kita ketika kita mau menyampaikan itu. Mungkin orang akan melihat pribadi kita, padahal secara nyata tidak ada yang sempurna seperti itu. Nah, tapi tantangan bagi kita, ketika pun mereka memandang kita yang seperti itu, kita tidak membuat itu kita mundur. Tetap saja kita melangkah ke depan. Yang pasti tujuan motivasi kita memang untuk kebaikan itu. Kalau saya berpikirnya seperti itu saja, jangan lagi kita berpikir dengan notabene kotak-kotak aturan atau apa seperti itu yang justru itu selalu membuat kita mundur, atau misalnya tabu dan lain-lain seperti itu.
dalam arti kata bukan juga hanya asal perempuan kan, tetap juga kita pun kritis, bukan berarti asal perempuan kita bela, tidak. Kita tetap hadis itu harus adil menilai. Khusus di bidang politik, perempuan sangat jauh tertinggal. Kalau tadi masalah ekonomi, sudah pastilah memang perempuan yang paling terdampak. Mereka yang tahu persis di dalam kenyataan perempuan yang paling tahu semua dari A sampai Z. Gitu ya. Nah, di dalam hukum itu juga perempuan lebih banyak malas belajar. Jadi malas belajar itu juga banyak hal seperti yang tadi sudah disampaikan ke Kak Usman ya. Mungkin karena kesibukannya dari A sampai Z, dia tidak punya waktu untuk belajar. Dia tuh tidak punya waktu untuk belajar. Memang sih ngomong sih gampang seperti itu. Saya berani bilang ngomong gampang. Orang selalu kadang bilang perempuan ini cerewet. Perempuan ini harus benar. Ya, tapi kita harus tahu perempuan itu juga manusia yang punya rasa lelah, yang punya rasa sakit, yang punya impian, yang bukan hanya laki-laki yang punya keinginan ketika dia suntuk dia ke kedekor. Perempuan juga iya, tapi apa mungkin seorang perempuan meninggalkan anaknya masih kecil pergi dia ke kedekor? Ya enggak. Laki-laki apa dipikirkannya, anaknya masih kecil gitu? Enggak. Kalau dia suntuk dia mau ke kedekor saja, kalau dia mau pergi mancing aja dia udah bangsa ke sore. Seperti itu. Itu yang harus kita benar-benar sampaikan. Bukan berarti melawan, tapi biar mereka tahu hak dan kewajibannya. Kewajibannya mungkin lebih dari kewajibannya kan. Kalau dibilang itu perempuan laki-laki menafkahi atau nikah nggak usah cerita lah. Udah tahu dari zaman dulu perempuan itu justru yang paling banyak secara umum. Gigih ya. Gigih. Nah, baru si indung katanya. Gua anak Ekram kan, nah itu kan pertama bahwa perempuan itu hebat. Nggak ada dibilang bapak ayam jago. Mamut si indung. Ketua-ketua yang disampaikan orang tua kita. Tapi kan itu juga yang bikin laki-laki akhirnya setelah rumah tangga tidak mandiri. Karena kegigihan seorang perempuan kan. Ini pengalaman kita kalau biasa nanti kalau itu melakukan pendidikan, pelatihan soalnya 2 malam 3 hari. Itu pertimbangan soal kekeluargaan itu banyak sekali. Ini anak saya sudah remaja lah, nggak bisa ditinggal, itu kalau tidak sebagainya. Kemudian ada yang tidak lagi hubungannya dengan anak-anak, tapi hubungannya dengan si bapak pula. Kami, kalau bapak kami itu kalau aku nggak di sini, dia udah makan di kedai juga saya, di nasi di kedai. Nah, seperti ini jangan-jangan kegigihan para perempuan ini laki-laki jadi apa? Bukan hanya di salon saja. Justru karena itu memang Justru karena itu memang harus kita edukasi perempuan ini melawan, tapi untuk tahu dia juga berhak untuk istirahat, hak untuk menyenangkan diri seperti itu. Kalau memang dia mengerti seperti apa yang disampaikan Kak Ros tadi, bisa sebenarnya ya. Ya, kalau misalnya ditinggal hanya 2 hari kan bisa misalnya begitu ditinggal semua lengkap di rumah kan bisa ya minimal untuk makan sendiri udah bisa lah diatur. Karena itu yang bikin sering perempuan nggak bisa juga ikut ke pertemuan-pertemuan karena itu tadi karena memikirkan siapa yang tinggal di rumah itu nanti bisa nggak terlayani lagi dengan sendirinya. Itu pengalaman juga yang kita bisa. Kalau orang nanti bertanya tentang itu, saya berat juga jalan dulu. Tapi kan bukan berarti menelantarkan. Udah lah, yang itu udah
Itu dia yang seperti kakak bilang tadi, melalui proses, bukan juga simsalabim langsung terjadi seperti itu, enggak. Iya. Melalui proses panjang juga seperti itu. Nah, ketika di dalam proses inilah perempuan harus siap apapun resikonya, seperti itu. Di dalam proses ini kita harus siap apapun resikonya. Misal disuein, ya udah, tapi harus itu namanya memberi pelajaran kepada anak, kepada teman hidup kita. Mereka harus tahu. Yang saya lihat satu kesulitan di kita orang Karo, masalah komunikasi, Gitu ya. iya. Jadi begini, pada saat ibu di rumah tangga melakukan semua, bapak merasa oke, dia mampu melakukan. Nah, persoalannya sekarang, karena memang dari dulu, dari tradisi sudah seperti itu, lucu rasanya kalau si ibu tidak melakukan. Iya. Padahal kalau ditanya secara personal, mereka letih atau nggak letih? Mereka capek. Ya. Mereka harus membagi jam per hari itu sangat luar biasa, PA, ibadah, segala macam. Jadi masalah komunikasi ini yang mungkin, aspek komunikasi ini yang perlu kita betul-betul terbuka lah kepada keluarga-keluarga. Karena di beberapa kali pertemuan, ketika kaum bapak mendengar, oh iya ya, istriku satu hari itu bekerja sampai 15 jam, dia mendengar ya, dari mulai bangun pagi jam 5 sampai jam 10 malam, istriku 15 jam bekerja. Oke, bisa. Tapi yang penting komunikasi. Nah, poin itu yang mungkin peran kita lah, baik gereja, LSM, lembaga-lembaga yang ada, membantu masyarakat mengkomunikasikan apa sebenarnya yang terjadi. Dan bagi para bapak, itu bukan kemunduran ketika dia sesuai dengan janji perkawinan itu, dia senang, susah harus bersama, sakit saya bersama. Para bapak tidak akan merasa dia jatuh harga dirinya ketika dia membagi beban istrinya kepada dia. Dia tidak akan merasa mana harga diri itu, enggak, harga diri itu ada ketika kamu bersama-sama membagi istrimu. Gitu. Jadi Tapi kan terkadang gini Kak, kita agak kesulitan juga mencari ruang di mana bisa laki-laki dan perempuan itu bisa seimbang. Contohnya lah ke masyarakat kita kan, yang kita hadapi itu, kita bertemu dengan perempuan-perempuan yang dengan bermacam pergumulan dalam kehidupan rumah tangga. Nah, ketika ada pemberdayaan kepada mereka, menyampaikan kepada kaum laki-laki itu yang sulit. Jadi kira-kira kita ranahnya itu seperti ya, apa? oleh sebab itu sekarang memang pendekatan kita tidak boleh lagi pendekatan perempuan saja. Iya. Jadi kalau misalnya Apekelan atau Serenity atau lembaga kalau hebat mau melakukan pemberdayaan, kedua-duanya harus ada unsur yang laki-laki perempuan ya. Laki-laki. Itulah dengan model kesetaraan gender saat ini. Jadi perubahan itu tidak bisa. Kalau dulu 20 tahun lalu oke lah, semua perempuan diperkuat ya, perempuan gender itu. Nah sekarang sudah harus berubah. Jadi kita harus pakai pendekatan kedua-duanya dan dikomunikasikan. Duduk bersama melihat persoalan ini adalah persoalan kita bersama, bukan persoalan orang di sana, tapi persoalan kita bersama. Lalu jawabannya dari kita bersama juga, laki-laki perempuan. Misalnya akan ada pertemuan mengkritisi persoalan air bersih di desa A misalnya. Jadi Langsung ke konteksnya ya. Bagaimana ini laki-laki perempuan duduk bersama melihat persoalan ini menjadi persoalan bersama. Perspektif laki-laki mungkin mengatakan berbeda, perspektif perempuan mungkin mengatakan berbeda. Kalau laki-laki mungkin dia bilang oke, mungkin kita bisa melakukan perempuan tidak bisa, karena kami setiap hari harus butuh air atau segala macam. Baru ada kesepakatan. Jadi model-model pembinaan kita, model-model pendekatan kita pun harus berubah gitu. Ya, berarti ada konteks apa yang perlu dibutuhkan masyarakat. Nah,
topiknya ke arah situ Kak ya, bukan berarti hanya pertemuan-pertemuan meningkatkan pengetahuan saja, yang hadir malah perempuan semua. Berangkat dari studi kasus ya. Nah, jadi melibatkan kedua belah pihak supaya learning by doing lah, mereka belajar sambil melakukan advokasi misalnya. Jadi untuk kalian, untuk pembelajaran untuk kita juga nih kayaknya nih antara karena itu kan ada juga kecenderungannya kan buat perencanaan apa yang ada seperti itu ada juga hanya perempuan, tapi ketika kita melakukan di ruang yang lebih besar justru laki-lakinya agak berkurang gitu. Jadi akan dari persoalan karena mungkin laki-laki merasa tidak begitu tertarik dengan topiknya atau seperti apa, jadi bisa juga. Ini menarik sekali yang bisa kita kondisikan, dikondisikan sesuai dengan kasus yang ada di desa ya. Ya, pasti banyak bapak-bapak kita yang bagus. Hanya memang persoalannya dia tidak tahu bahwa dia harus berkontribusi memecahkan masalah dia. Sanggupnya ibu kami ini pikirnya. Iya, jadi kalau di NGO sekarang kan selalu disebut itu Kak, advokasi berbasis data. Jadi data apa yang ada di desa sebenarnya, persoalan apa yang ada di sana, itulah yang diangkat seperti itu. Nah, jadi untuk mensosialisasikan itu tentu tidak bisa hanya di kelompok yang selama ini yang sudah kita miliki, tapi harus kita membuka diri juga ya, melihat situasi yang ada di desa sehingga menarik perhatian tidak hanya di kedai kopi tadi saja seperti itu. Walaupun terkadang kita perlu juga ke kedai kopi, kan di mana ruang mereka bisa bersama juga, di mana mereka bisa di tempat yang jadi pengertian kedai kopi pun bisa kita rekonstruksi. Iya. Jadi tapi kita diskusikan sama kaum bapak, kita rekonstruksi pemahaman kedai kopi. Oke, bapak-bapak bilang bahwa di kedai kopi mereka bicara politik, mereka bicara sosial, ekonomi dan sebagainya sambil minum kopi. Ya, kita rekonstruksi. Ibu-ibu juga butuh bicara politik, ibu-ibu juga butuh bicara tentang ekonomi, sosial, politik. Bagaimana kita di salah satu desa misalnya ada 5 kedai kopi, 1 kedai kopi kita mengadakan pendekatan bahwa di kedai kopi diskusi bersama tentang apa begitu. Bagi yang mau berdiskusi masuk di situ, artinya kita berani membuat terobosan-terobosan yang mungkin tidak populer. Kalau di kota biasa di kafe ya Kak, kalau di desa biasa kedai kopi ya. Kenapa rupanya kalau ibu-ibu duduk di kedai kopi? Kenapa, ada masalah apa? Ini ada sesuatu yang ada pula yang suaminya marah Kak. Nah, itulah yang kedai kopi. Itu yang perlu kita artinya aku maksudnya tadi merekonstruksi makna kedai kopi ini, tempatnya ya, disituasikan ya. Kalau harus memang kedai kopi, karena mungkin bapak bilang kami di rumah, oke, rekonstruksi berarti pada jam sekian sampai jam sekian kedai kopi ini mungkin ada jemaat kita yang atau masyarakat yang mau bekerja sama jam sekian sampai jam sekian, itu yang datang ke sini adalah orang-orang yang begitu memikirkan kebersihan di kampung kita misalnya, atau memikirkan persoalan di kampung kita ini narkoba, judi. Itulah topik diskusi sambil kedai kopi. Kenapa enggak di tiap desa ada banyak kedai kopi, masa satu enggak bisa? Iya, aku tertarik dengan ini. Karena selama ini kita masih memikirkan pertemuan di mana, di gereja, di campur. Walaupun kita pindah ke kafe itu ke kota Kak. Jadi kenapa tidak kita dekati juga orang-orang yang memiliki kedai kopi itu bisa dibuat jadi tempat diskusi ya, tempat diskusi dengan tetap memanfaatkan fungsi kedai kopinya gitu ya. Jadi menarik juga. Jadi misalnya satu yang judi narkoba, judi narkoba. Oke, ini topik kita malam ini ya. Siapalah di situ yang bisa memulai, dan aku pikir itu edukasi yang baik ke tengah masyarakat yang memang pola hidup masyarakatnya itu memang ada kedai kopi gitu. Jadi di pengungsian juga kemarin gitu. Pengungsian langsung masyarakat bilang, pendeta bikin kedai kopi di sini gitu. Nah, jadi mereka rindu pengungsian sudah sekian tahun, ada satu yang hilang dalam dirinya, tempat mereka kedai kopi yang biasa ngobrol ya. Iya, jadi waktu itu memang langsung kami buat kedai kopi, kopinya dari posko, gelasnya apa semua, pokoknya siapa yang datang ke situ bebas. Suasananya itu membuat semangat mereka hidup kembali sebagai pengungsi di terakhir. Nah,
Soalnya sekarang, bisakah situasi ini juga diberikan peluang bagi perempuan untuk terlibat gitu ya. Kita asal berikut. Karena Tapi banyak juga kedai kopi sekarang yang ada perempuan. iya, aku nggak Tempat kami setuju juga. Aku nggak setuju juga kalau orang bilang mereka perempuan itu kedai kopi nggak bisa. Nah, jadi pintar-pintarlah kita melihat di beberapa desa, di beberapa tempat. Mungkin dengan seperti itu diskusi soal air, soal ekonomi, soal pupuk, apa segala macam bisa menjadi percakapan yang hidup. Kepala desa di kopi kan, langsungnya ini ya surat atau apalah untuk kebaikan masyarakat. Iya, kita sudah 1,5 jam lewat berbincang-bincang nih, tapi kayaknya teman-teman yang live ini kayaknya belum ada kasih ini ya, mau bertanya segala macam. Pertanyaan cuma komen ya. Komen ada tuh? WA. Ya bisa kita lihat juga komennya kan, seperti apa menanggapi diskusi kita pada hari ini. Ini ada beberapa komen dari, yang pertama ada Yanita Mandasari. Ini ada tanggapannya, maju dan semangat terus buat Serenity. Ini di beta ini. Kemudian ada selanjutnya ada dari Jupri Manungkalit, Serenity maju terus. Ya, ini luar biasa ya tanggapannya sama Serenity. Kemudian ada Andi Ginting, mantap, perempuan Karo yang hebat dan membawa perubahan. Berarti dilihat tadi orang-orang yang bertiga ini kayaknya bisa nih membawa perubahan ke depan. Berat juga tugas wadah tangga masih seperti ini kan? Iya. Jadi tugas kita juga ke depan ini. Jadi memang kita pikirkan kedai kopi, Kedai kopi itu tadi ya. yang terbuka, transparan, dan apa itu istilahnya, alih-alih untuk si menghuni kan Iya. gitu. Di setiap budaya-budaya yang bukan hanya Karo aja tuh. Kalau di Aceh misalnya kan di kedai kopi itu mereka berbisnis ya, transaksi bisnis ya. Itu secara budaya dari dulu. Sekarang kita nggak tahu juga apakah ada perubahan atau tidak. Mungkin kalau juga seperti itu, kalau selama ini ada tanggapan politik itu dibahas di gedung kedai kopi, ya mungkin ada pembenahan juga, perempuan juga bisa bergabung di sana, atau jangan hanya di kedai kopi saja dibagikan. Yang paling penting ke depan, orang-orang yang mau, yang punya hati ke Karo, harus yang betul punya hati ke perubahan. Itu aja. Dia memang punya hati, misalnya bikinlah ada wadah nanti. Ya. Memang dari alam bawah sadar dia ingin sekali merubah ke arah yang lebih baik. Kalau mandangnya aja kemelar, Siapapun bisa. siapapun bisa. Kalau hanya mengkritik aja, nggak ada kontribusi yang baik. Jadi contoh tadi perubahan itu bisa dilakukan sejak dulu. Itu ketika beberapa tahun lalu saya masih dulu di personal. Ya, perubahan itu bisa sejak dulu. Dan saya ingat waktu itu kami kampanye besar-besaran membuka ruang bagi anak-anak usia dini. Dan pemerintah kalau nggak salah satu kecamatan minimal satu. Tapi ketika 2010 dicek, hampir tidak ada. Sementara di desa-desa banyak sekali keluarga muda memiliki anak yang hebat, yang cerdas, tapi tidak ada ruang. Sehingga pada saat itu kita punya target, oke 5 tahun ini 200 pound, itu target kan nggak apa-apa ya, 100 per bulan berapa. Yang penting semua anak mendapat hak untuk belajar, untuk diedukasi, untuk mengerti. Jadi memang harus seperti itu. Kalau kita mau merubah Karo, harus dengan konsep perubahan dari Karo, bukan konsep apa nanti keuntungan yang didapatkan. Jangan sistem bisnis. Aku kasih, aku harus dapat, enggak. Kalau memang tulus kita mau merubah Karo, hal kecil tadi misalnya air, lihat yang tulus, nggak usah salahkan orang, nggak usah kesana sini, oke apa konsepnya.
Ya, nggak usah saya sebut, ada satu perusahaan kemarin waktu sinabung. Dia betul-betul tulus. Dia kasih bahan, dia latih anak-anak, dia sekolah, karena ada sampai dia kirim ke Jepang. Dan dia tidak pernah ngomong satu kata pun sampai detik ini. Dia hanya mau membangun anak-anak kita di Sinabung. Lalu ada satu lagi jemaat, dia membiayai anak kuliah Sinabung 100 orang sampai tamat bermiliar uang. Gak pernah ngomong, tapi dia mau ingin sekali, dia ingin sekali anak Sinabung jangan terpuruk oleh karena kondisi karena gagal panen dan tantangan. Jadi mungkin kalau tadi Las makanya ke depan bagaimana, ayolah kita undang teman-teman kita dari luar yang punya kompetensi, yang punya kemampuan. Kalau nggak bisa datang, kita bisa sharing lewat Zoom. Ya, tawarkanlah, janganlah dulu berpikir untung rugi. Sesudah 1 tahun berjalan silahkan bisa bicara untung rugi. Tapi 1 tahun pertama ini mungkin kita betul-betul mengedukasi konsep. Iya, jadi dari satu sisi lagi mungkin kalau dari segi pemerintahan itu yang terakhir mungkin karena waktu itu juga sudah mepet ya. Jadi pengalaman artikel juga ini ke masyarakat, ini kan baru pergantian kepala desa ini Kak. Jadi dengan adanya program-program pemberdayaan dari teman-teman juga, pemberdayaan tua, untuk supaya hak mereka sama, setara dengan lembaga masyarakat desa lainnya. Mereka sebenarnya beberapa desa yang kami datangin audiensi atau silaturahmi pada kepala-kepala desa tersebut, mereka bisa mengerti. Berarti selama ini kan mereka juga kurang diberdayakan gitu. Mereka menerima dan meminta langsung, karena kita kan ajak juga kelompok-kelompok perempuan itu. Kira-kira kebutuhan kalian apa? Supaya kalian masukkan ke RPJM desa. Nah, artinya selama ini memang mereka tidak mengerti tentang kebutuhan perempuan itu. Nah, jadi aku pikir ke depan di samping langsung dengan perempuannya, keluarganya, para pemerintah ini juga perlu didukung dalam arti pemberdayaan mereka. Apakah itu melalui pemerintahan yang lebih tinggi, kabupaten atau kita secara langsung juga. Ya, kita perempuan-perempuan ini kan banyak ide-ide nih yang tadi Kak Ros bisa panggil teman-teman kita yang lain bisa berkontribusi tanpa hanya mengkritisi, tapi bisa langsung memberikan ide-idenya untuk memajukan Karo misalnya, itu bisa kita lakukan juga. Jadi memang kita ketidaktahuan itu juga bukan hanya perempuan ternyata yang nggak tahu kan, ternyata pemerintah yang juga nggak tahu gitu. Ya mudah-mudahan pemerintahan ke depan tidak seperti itulah. Mau baik eksekutifnya maupun legislatifnya, kita berharap mereka mengerti tentang kebutuhan masyarakat secara umum, khususnya para perempuan yang sering galau dengan persoalan di rumah tangga sehingga terbawa-bawa ke persoalan ke luar rumah. Jadi dari bincang-bincang kita hari ini, karena waktu kita sudah habis ini, kira-kira sekalian statement lah aku pikir ya, statement kakak berdua, sehingga Serenity ini lebih maju ke depan, khususnya untuk memberdayakan perempuan dan kemajuan secara umum di Tanah Karo, sehingga semuanya bisa merasakan dampak daripada pembangunan baik dari pemerintah, gereja, dan masyarakat itu. Sekalian statement penutup aku pikir untuk kakak berdua dari Hana dulu, apa kita yang bisa disampaikan ke para teman-teman kita yang mengikuti. Untuk teman-teman yang mengikuti podcast kita pada hari ini, terima kasih. Satu hal yang pasti, ayo bersama, kita pasti bisa. Jadilah perempuan-perempuan yang berdaulat atas diri sendiri untuk mencapai kemandirian di dalam kehidupan kita, sehingga itulah sesungguhnya perempuan-perempuan yang tangguh. Ketika mereka bisa mandiri secara ekonomi, sosial, politik, dan hukum, yang pasti perempuan itu juga bukan manusia nomor 2. Untuk Serenity terus berkarya, melakukan hal-hal kecil tapi nyata, yang pasti
berdampak bagi masyarakat, khususnya para perempuan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan pernah takut untuk melakukan apapun itu. Kalau memang itu sudah terpikirkan, yakin dan benar, maju terus. Oke. Tanpa Kak, Ya. Kak Ros. Terima kasih. Jadi saya juga mendorong terus teman-teman perempuan se-Kabupaten Karo untuk tetap eksis dan kuat, dan kita bisa bersama-sama menyampaikan apa yang sebenarnya menjadi hak kita, supaya teman-teman perempuan juga bisa menjalani kehidupan ini dengan tenang, tetapi juga bisa meraih apa yang diharapkan. Jadi Serenity siap untuk menjadi teman dan konsultasi. Ada beberapa divisi di Serenity, ada di bidang hukum, ada di bidang pertanian, anak. Itulah yang menjadi tawaran kami kepada masyarakat pada saat ini. Mungkin itu aja, terima kasih juga. Ya, terima kasih buat teman-teman yang ikut live streaming kita pada kali ini. Sudah banyak yang kita berbincangkan tadi melalui teman-teman kita, kakak kita yang sudah banyak berpengalaman di masyarakat, di gereja, dan juga di jaringan-jaringan perempuan yang lain. Yang boleh kita lihat bahwa ada kegelisahan sebenarnya dengan pergumulan persoalan yang ada di Tanah Karo sampai saat ini. Sepertinya masih banyak perlu gerakan-gerakan yang kita lakukan bersama, bukan hanya dari Serenity, gerakan Tanah Karo Hebat, bukan hanya dari Asnati Kalau, tapi semuanya kita yang audiens yang ada hari ini, sehingga Tanah Karo yang kita cintai, yang di tempat kita dulunya, ya Tanah Karo si malam itu tetaplah malam ke depannya, jangan menjadi gerah ke depan ya. Kita berharap dari apa yang dilakukan Serenity ke depan ini bisa meminimalisir kegelisahan para perempuan dan juga berkolaborasi dengan tempat-tempat yang lain, khususnya kita yang ikut pada hari ini. Jadi saya Lesma Pranginangi dari Tekelen yang mendampingi kakak-kakak ini hari ini berbincang-bincang, sekaligus juga memperkaya saya ini. Kenapa yang kakak-kakak sampaikan juga menjadi pengetahuan baru bagi saya untuk bisa berbagi dengan orang lain. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Kita bertemu kembali dengan episode Serenity, Ruang Serenity ke depan di minggu yang akan datang. Sampai jumpa. ya.